Nah, kembali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kita selanjutnya akan kembali belajar logik ya, melatih logika berpikir kita, melatih logika programming kita. Dimana kita melanjutkan logika sebelumnya ya, karena ini masih panjang mungkin ya. Jadi, kalau kita latih terus, kita jadi terbiasa dengan berlogika gitu ya, teman-teman. Nah, sebelumnya kita sudah bikin bentuk huruf alfabet A dengan bintang-bintang, kemudian B, dan kemudian sekarang kita akan coba membuat bentuk huruf C dengan looping for ya di sini, teman-teman. Saya masih menggunakan looping for, kemudian masih menggunakan kayak dua logic ya, dua di sini dua logic atau dua bidang ya, katakanlah seperti itu, karena di sini sebenarnya kita akan memainkan dua variabel srow dan scolumn yang nantinya bakalan kalau dicetak itu bakalan menghasilkan deret angka seperti ini ya. Kemarin udah, kalau si srow ini dicetak juga di bagian looping kedua itu akan menghasilkan deret angka seperti ini, dan deret angka ini yang akan dijadikan logic atau if di or and gitu ya. Nah, sekarang kita akan membentuk huruf C ya, teman-teman. Jadi nanti bentuk huruf yang kita akan buat mungkin seperti ini ya. Mungkin kayak gini ya, teman-teman. Tek ke sini, kemudian mungkin ke sini ya. Kemudian di sini ya. Sini ya. Nah, kemungkinan bakalan seperti itu. Oke, atau ininya nggak dimasukin ya misalnya. Nah, ini sorry, kita ulangi. Mungkin ke sini. Nah, seperti ini ya. Jadi kita tentukan dulu bentuknya kira-kira mau seperti apa gitu ya, teman-teman. Misalnya di sini, kemudian di sini. Jadi kalau kita lihat di sini baris kedua itu adalah 111 di sini, atau kalau di kolom di sini ya, teman-teman. Atau baris 44 ini ada di jajaran ini 0 1 2 3 4 5 6 gitu ya, teman-teman. Nah, oke, langsung saja kita akan buat logiknya ya, teman-teman. Nah, kita akan coba buat logik ya. Pertama misalnya di sini kita buat ini aja ya, teman-teman. Sama seperti sebelumnya, kayak huruf B cuma agak sedikit scolumn misalnya. Sorry ini. Ada error ini, sorry. Scolumn misalnya di sini sama dengan 1 ya, teman-teman. Jadi nanti kita else sini echo space, sini echo, kita coba echo scolumn-nya. Jadi kita pecah-pecah dulu ya, teman-teman, logiknya supaya teman-teman ngerti. Nah, ini bakalan seperti ini ya bentuknya. Kemudian bentuknya kan seperti itu ya, teman-teman. Kita kembali ke kotak-kotak ini ya. Nah, ini hapus dulu. Nah, berarti ini di sini nih. Nah, sekarang kita mau ngambil ke sini. Kira-kira logik yang lebih entengnya itu apa ya? Yang enteng, yang gampang ya. Kita mau ngambil ke sini ya, teman-teman. Oke, kita mau ngambil ke sini, berarti kita pakai srow sama dengan 0, srow sama dengan 6 ya. Jadi kita pakai logik srow di sini gitu. Nah, seperti ini ke sini. Oke. Jadi di sini kita coba scolumn, kemudian or di sini srow sama dengan 6, or srow sama dengan srow sama dengan 0 aja dulu ya, 0, kemudian srow sama dengan 6, sama persis dengan 6. Oke guys ya, teman-teman, kita coba cek. Nah, oke, dia akan menghasilkan seperti ini. Nah, selanjutnya saya mau ngambil 2 3 4 saja di sini ya. Jadi nantinya bakalan membentuk huruf C
C ya di sini. 2 berarti ini bakal yang baris ini itu cuma diambil 3 angka 1 2 3 di sini. Berarti ini yang diambil 1 2 3. Oke. Masuk ya sih ya? Masuk ya teman-teman. Jadi nanti bentuknya ini bagian ini. Oh, bentar dulu. Oke, ini masuk sih, masuk. Cuma kita kan mau kita di sini di gambar ini mau menghilangkan yang ini nih. Sorry, kita jelaskan dulu. Nah, di sini tuh mau ada kayak kosong gitu nantinya. Seperti ini. Oke, jadi nanti dilanjutkannya di sini. Nah, kita kuningnya di sini nih. Berarti kira-kira apa logiknya, teman-teman? Jadi ini sorry, ini bukan di sini ya. Nah, di sini. Yang merah itu nanti bakalan kosong gitu, teman-teman. Kosong atau di akan jadi space gitu. Nah, nanti bentuknya seperti ini. Sorry. Nah, seperti ini. Oke, jadi berarti kita nggak boleh langsung seperti itu ya, teman-teman. Jadi yang paling gampang itu mungkin bisa saja 2 3 4 bisa saja, jadi 0 1-nya itu bisa saja seperti ini, mungkin bisa saja ya teman-teman. Tapi mungkin yang paling gampang supaya ininya terhapus gitu ya teman-teman, kita ikuti logic S column dulu. Maksudnya kayak gini nih. Kalau itu kan tadi menghasilkan baris seperti ini nih. Nah, kita mau ngapus yang satu ini. Nah, atau jadi yang 2 3 4 nanti akan diakses ke belakangan gitu ya teman-teman. Jadi nanti yang supaya ini ada di sini gitu ya. Sebelum memenuhi logic 2 3 4, kita penuhi logic ini yang rumpang yang kosong dulu. Berarti tadi kan S column sama dengan 1 ya teman-teman. Nah, kita penuhi logic S column sama dengan 1 dulu dengan cara melihatnya dari sini. Berarti S column sama dengan 1 kan di sini ya, jajaran barisnya. Nah, kita mau menghapus 0 dan 6. Berarti gimana caranya? Caranya ya mungkin jadi kalau kita mau mengikuti logic sebelumnya, S column sama dengan 1, atau artinya S column sama dengan 1 itu adalah 1 1 1 1, atau secara tidak langsung S column sama dengan 1 itu akan menghasilkan baris di S row itu adalah 0 1 2 3 4 5 6. Make sense? Masuk akal ya teman-teman? Jadi S column sama dengan 1 itu kalau kita pakai N itu sama dengan S row sama dengan 0 1 2 3 4 5 6. Oke. Kalau tadi kan saya pakai OR S column itu bakalan menghasilkan baris 00 dan baris 33. Bisa saja seperti itu, bisa saja. Bisa saja ya, teman-teman, bisa saja. Tergantung logic yang ingin teman-teman buat. Tapi di sini kita akan coba pakai N di sini. S row tidak sama persis dengan 0. Nah, artinya S row tidak sama persis dengan 0 itu apa? Berapa? 1 2 3 4 5 6 7. Tapi yang mau kita cetak itu di sini nantinya S row 3 sama dengan 0, berarti S row tidak sama dengan misalnya 6. Jadi nanti akan membentuk di sini. Nah, di sini akan membentuk di sini. Nah, oke. Jadi kita akan memenuhi dua kondisi. Jadi kita pakai N saja di sini. S row tidak sama persis dengan 0, N S row tidak sama persis dengan 6. Oke. Masuk gak sih? Masuk ya, teman-teman. Oke, kita coba lihat di sini. Maka di sini akan ada rumpang kosong nih. Oke. Nah, selanjutnya baru kita gunakan OR. Nah, ini di sini oke, itu udah terpenuhi ya logiknya ya, teman-teman. Mungkin ini kayak di sini nih, S column. Kemudian OR di sini S row sama dengan 0, or S row sama dengan 6. Oke. Kalau kita pakai N berarti
dia akan memenuhi logik sebelumnya. Kalau pakai n berarti tadi nggak akan masuk ya, soalnya yang tersedia nantinya kalau pakai n mengikuti s row tidak sama persis dengan 0 dan s row tidak sama persis dengan 6, itu artinya 2, 3, 4 di s kolom, atau di s row atau di s row itu 1 2 3 4 5 6, oke. Atau di s kolom itu berarti 1 1 1 1 ya. Jadi kalau misalnya s row sama dengan 0 dan s row sama dengan 6, itu tidak akan terpenuhi kalau misalnya pakai n di sini. Jadi kita gunakan s row sama dengan 0 ya, teman-teman. Kita coba lihat dulu ya. Ini kayaknya oke. Masuk ya. Oke, masuk. Nah, kemudian kita akan memenuhi logik ini, logik 0 1 2 3 4 5 6, atau di sini ya. Nah, kayak jadinya bentuknya seperti ini. Jadi seolah-olah ini juga masuk gitu yang tadi. Oke. Nah, sekarang kita tambahkan 2 3 4 atau di sini adalah 0 0 0 gitu. Kita ngikuti logik ini ya. Jadi kita selanjutnya adalah di sini kita akan coba s row, oke, itu udah terpenuhi. Sekarang kita coba OR di sini s kolom. Nah, berarti kita tidak mengikuti logik sebelumnya. Jadi ini baris baru. Atau di sini kita n ya. Kalau n berarti saya ngikuti s row sama dengan 0, s row sama dengan 6. Atau di s kolom itu nantinya. Atau di s kolom itu artinya di s tadi kan s row sama dengan 0 dan s row sama dengan 6. Itu artinya di s kolom 0 1 2 3 4 5 6 7, 0 1 2 3 4 5 6 7. Nah, sekarang kita kurangi di sini s kolom lebih besar dari 1, n s kolom lebih kecil dari 5. Kayaknya sih gini nih. Kayaknya harusnya bisa ya. Mau n kecil mau n besar gak ngaruh ini. Oke, s kolom. Oh, ini salah nulis. S kolom n kolom. Nah, ini something problem ya, teman-teman. Berarti dia memenuhi logik yang ini. Oke. Nah, sekarang kita coba lagi. Ini kayaknya salah. Kita pakai OR. Nah, 2 3 4-nya udah benar ya. Kita coba. Oke, ini benar. Tapi masih kurang tepat ya. S row sama dengan 6. S kolom lebih kecil, jadi nanti malah dia logiknya itu malah 2 3 4 ya di sini. Oke. Berarti bukan seperti itu ya. Harusnya tar dulu men. Ini kan logik ini udah terpenuhi ya, teman-teman. Agak sedikit ini ya, saya bingung. Jadi harusnya yang saya inginkan itu adalah 2 3 4 di sini ya, teman-teman. Atau mungkin salah ini. Ini mungkin ini dulu ini di sini. Harusnya ini mungkin ini agak dibuka di sini. Nah, di sini ini pakai n. Oke. Bentar ya, saya jelaskan lagi. Ini kan kenapa saya buka tutupnya, karena pertama kan ini dibandingkan dengan ini. Oke, ini sebenarnya bisa saja. Jadi S kolom sama dengan 1, N dia mengikuti ke sini.
or s row sama dengan 6. Kemudian di sini n saja ya teman-teman, n tadi ini tutup kurungnya tadi saya buka ya. Kalau saya tutup dia ngikuti ke sini ya gitu ya, jadi menutup logiknya. Kemudian nah gitu, coba kita pakai n ya teman-teman. Nah ampun, benar ya teman-teman, jadi berbentuknya huruf C. Oke, jadi sekarang bentuknya, tapi nanti saya jelaskan ya, bentuknya jadi seperti ini. Sorry, ini no fill dulu ya. Nah sekarang bentuknya seperti ini, sudah sesuai dengan harapan. Tapi masih saya mau nambah, sorry, di sini mau nambah ke sini nih, tek satu biar kayak ada bentuk C-nya yang menonjol ke samping gitu. Nah di sini nih. Oke. Nah, oke, teman-teman, udah mirip tadi kan. Kenapa ini kurungnya bisa ngaruh ya teman-teman? Ini kalau seperti ini berarti dia logiknya cuma di sini nih. Nah, sementara kalau kita buka seperti ini, maka dia itu akan melanjutkan ke logik berikutnya ya. Nanti logik ini bakalan ngikuti ke sini gitu ya. Kalau tadi kan nggak jadi kayak membuat baris baru gitu ya, nggak mengikuti logik yang ini gitu. Makanya tadi ada tutup kurung itu malah berhenti logiknya gitu ya teman-teman. Kecuali kalau memang kita mau ada nggak ada hubungannya gitu logiknya. Nah jadi kan ini bandingkan dengan ini dulu. Kalau yang ini tidak mau yang ini mau ada hubungannya dengan ini, maka kita penuhi logik yang ini, jadi pakai n gitu ya teman-teman. Kemudian di sini ada or, maka si or ini bakalan membuat baris baru atau row ini ya, memenuhi kondisinya s row sama dengan 0 atau s row sama dengan 6 gitu ya teman-teman. Kemudian s kolom lebih besar dari 1, yaitu menghasilkan 2, 3, 4 kalau di dalam tabel, katakanlah seperti itu ya, tabel ininya ya, bangunnya ini gitu ya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahaminya. Saya juga ngejelasinnya agak-agak gimana gitu ya, agak mungkin kurang dimengerti ya, tapi intinya mudah-mudahan bisa dimengerti ya teman-teman. Nah sekarang ini apakah harus ada di dalam kolom lagi? Kita coba aja ya, coba-coba aja. Misalnya s row s kolom sama dengan 5, jadi ini udah terpisah ya, udah terpisah dari sini. Oke, tuh ini udah di sini ya. Oh tadi kan jadi di sini logik yang dibangun itu ada 1, 2, 3, 4 untuk membentuk huruf C tadi. Tapi sekarang kita memisahkan diri dari kurung S kolom sama dengan 1 ya, S kolom. Jadi logik pertama adalah S kolom sama dengan 1 ya. Nah sekarang saya tutup kurungnya di S kolom seperti ini. Jadi ini logik pertama yang sudah terpenuhi dan membentuk hampir huruf C, tapi saya merasa itu masih kurang sempurna, kurang ideal. Kita lihat reload, warning undefined, sorry, ini S kolom, N nya kelewat. Nah oke, ini nah ini 5555 ya. Oke. Kalau seandainya ini nggak pakai tutup langsung seperti ini ya teman-teman, jadi ditutupnya di sini nih, apakah akan memenuhi logik ininya teman-teman? Nah, tadi kan pakai kurung, S row atau S kolom sama dengan 5. Kita lihat ya, karena oke, terpenuhi ya, masih terpenuhi, tapi sekarang kita nggak pakai kurung tutup ya. Nah sekarang ini kan menghasilkan 555 ke sini. Nah sekarang kita mau mengambil yang bagian ini saja ya, blok yang ini nih, saya tandai dengan merah. Nah ini blok ini yang akan diambil, atau kira-kira apa logiknya? Apakah kita pakai S kolom atau pakai S row? Jelas ya pakai S row ya, soalnya ini S kolom apa ya?
Kalau pakai S kolom itu kita logiknya agak susah. S kolom sama dengan 5, semua 5. Karena ini angkanya semua sama, berarti kita ngambilnya dari sini saja. Jadi kan mau diambil itu yang bagian ini, berarti S kolom, S row sama dengan 1 dan S row sama dengan 5. Coba kita ya. Dan selanjutnya di sini N, ini nggak pakai tutup ya. Jadi kan ada apa sih? Ada aturan memang sebenarnya, kayak kalau mau ngatur logik itu S row sama dengan 1, N or pakai or, S row sama dengan 5 ya. Kita lihat teman-teman hasilnya. Tuh. Jadi gaje ya teman-teman. S row sama dengan 6. Ini gaje ya teman-teman. Tuh. Jadi S kolom sama dengan 5. Kalau pakai N berarti ngikuti ke sini. Jadi gak akan ada lah, gak akan terpenuhi lah. S kolom sama dengan 5, N, S row sama dengan 1 nggak ada teman-teman. S row sama dengan 1 memang terpenuhi sih sebenarnya. 55, S row sama dengan N, S row sama dengan 1 itu nggak terpenuhi sih ya. Ada sih 1 di sini, bener 1. N, S row sama dengan 5. S row sama dengan 5, malah ini dicetaknya ke sini ya. Malah 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini kita pakai kurung ya. Nah, kurung di sini. Oke. Tuh, tanda kurung. Kita coba lihat hasilnya lagi. Oke, masih ya. Jadi karena mana sih ya, teman-teman? S kolom sama dengan 1 ya tadi, or S kolom sama dengan 5, berarti dia akan ngambil baris ke sini ya tadi. Jadi ini harus dipakai, nah seperti ini. Oke. Nah ini juga proses apa sih namanya? Sorry, ini di sini mungkin. Nah, jadi proses mengatur-ngatur perbandingan logik di dalam kurungnya itu memang harus kita pikirkan dulu. Echo online 10 ya. Oke, ini masih ada salah. Nah, ini di sini dulu ya, kita bandingkan S kolom sama dengan 1 dulu, logiknya sudah terpenuhi. Kemudian di sini or S kolom sama dengan 5. Oke, kita tutup lagi. Nah, seperti ini. Nah, sekarang udah bener ya. Kita coba bintang. Lumayan ya, teman-teman. Sebenarnya kita udah paham ya, kita logiknya adalah cuma kita ngatur kayak ini dalam kurung apa enggak ya kira-kiranya gitu ya. Saya juga masih bingung, cuma logiknya udah kayak ngerti gitu ya, teman-teman. Misalnya S kolom sama dengan 1. Karena kita mau membentuk di sini gitu ya, S kolom sama dengan 1, maka ke sini. Kemudian karena kita ingin menghilangkan 1 yang ada di atasnya, atau di sini di dalam baris ini adalah 6 dan 0, maka kita harus memenuhi logik yang 1-1 ini yang ada di S kolom, oke? Jadi kalau kita mau memenuhi logik ini yang menghasilkan 1-1-1 atau 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka di sini S row tidak sama dengan 0 dan S row tidak sama 6, maka ini bakalan menghasilkan rumpang kosong di angka 1-1-nya. Kemudian kita lanjutkan lagi, misalnya masih di S kolom sama dengan 1, itu adalah setelahnya adalah row sama dengan 0 dan row sama dengan 6. Itu artinya secara tidak langsung kalau kita or atau berarti dia bakalan memenuhi logik baru gitu ya, membuat logik baru di sini 0, 0, 0, 0. Nah, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 atau gitu ya, teman-teman. Nah, oke. Kemudian ditambah N. Nah, kalau N berarti kita memenuhi logik S row sama dengan 0, S row sama dengan 6. Atau itu artinya di sini S row sama dengan 00 dan S row sama dengan 66, artinya kita itu mau memenuhi 00 di sini ya. Sorry. Kita kembali ke tabel lagi.
S row sama dengan 00, S row sama dengan 66. Nah, selanjutnya kita mau memenuhi 234 ya. 234 berarti N. Ini supaya ngikuti di sini, baris di sini kan menghasilkan 000 dan 666 atau di S kolom itu adalah 01234567, 01234567. Maka kita tambahkan N supaya mengikuti logik yang sebelumnya, yaitu S kolom lebih besar dan S kolom lebih kecil dari 5. Kemudian OR di sini nah, selanjutnya kan ini kita tutup kurung ya, teman-teman tuh. Ini di sini logik pertanyaan di sini ya. Nah, jadi kalau seandainya masalah kurung buka ini ya, teman-teman, coba perhatikan di sini ada sekitar 1 2 3 ya. Oke, jadi mungkin ini bisa apa namanya, bervariasi ya, teman-teman. Jadi nanti kita coba tebak-tebak saja ya. Jadi logik pertamanya apa dulu yang akan kita penuhi, kemudian nanti kan logik pertamanya itu S kolom gitu, kemudian kita penuhi lagi logiknya, apakah mau mengikuti sebelumnya maka pakai N, kemudian dalam kurung lagi OR misalnya gitu ya. Jadi kalau misalnya lebih dari 2 yang mau dibandingkan atau 2 kondisi yang akan kita penuhi, nanti kita masukkan di dalam kurung gitu. Ini kan kondisinya 1, cuma yang 1 ini nanti ini kan pakai N berarti ke sini ngikut. Ini pakai OR berarti dia baris baru, ini pakai N dia ngikuti ke sini gitu ya. Nah, sekarang OR S kolom sama dengan 5 berarti dia membuat baris baru 5 tanpa memperdulikan yang ini ya, teman-teman. Oke, jadi OR itu kan true false ya. Kalau true, satu true, yang satu false, itu maka A hasilnya adalah true gitu ya. Nah, di sini OR berarti dia akan memenuhi garis baru di sini 55555 gitu ya, tanpa mempedulikan nilai sebelum. Tapi kalau misalnya pakai N, dia harus memenuhi ini 234. Nah, oke. Kemudian S kolom sama dengan 5. Nah, kita pakai N itu supaya mengikuti S kolom sama dengan 5, yaitu di S row itu hasilnya ada 012345 6 gitu ya. Jadi mau memenuhi rumpang yang bagian ini. Nah, berarti kita pakai logik S row, yaitu di S row adalah 1 dan 5, berarti S row sama dengan 1 dan S row sama dengan 5 gitu ya, teman-teman. Maka akan terpenuhi kondisi C seperti ini. Jadi ini latihan logik seperti ini nanti akan bervariasi gitu ya, karena setiap huruf itu berbeda-beda, maka variasi logika yang akan kita buat pun berbeda. Sama kalau misalnya kita bentuk huruf A juga, itu logiknya berbeda-beda ya, teman-teman, seperti yang sudah dijelaskan di logik 1 tuh. Ini kan di logik 1 ini di huruf A ini S kolom sama dengan 5, S kolom sama dengan 5, ini akan menghasilkan 1515 gitu ya, seperti yang sebelumnya. Oke, nanti kita akan lanjutkan lagi, teman-teman, di sesi video berikutnya. Untuk logika yang ketiga kita membentuk huruf D gitu ya, teman-teman. Kayaknya masih sama ya. Jadi D kita garis vertikal dulu, kemudian kita bentuk hurufnya gitu ya. Nah, baik teman-teman, sampai jumpa di sesi video berikutnya.